Oke, baik. Mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita mau merenungkan ada satu cerita tentang perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di Danau Galilea ya. Di Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ke 33. Nah Bapak Ibu, coba Bapak Ibu memperhatikan, menyimak Alkitabnya sambil saya akan menolong Bapak Ibu untuk membacakan ayat-ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar 3 hal dari ayat yang kita baca ini. Bisa saja ini merupakan satu gambaran dalam perjalanan kehidupan kita ya. Jadi perjalanan sebuah kapal atau perahu itu kan disebut perjalanan kalau dia sudah mengarungi atau berjalan di atas laut atau di atas danau. Jadi kalau masih di dermaga atau di pelabuhan kan itu belum berlayar dia. Jadi kita belum tahu apa yang terjadi. Tapi justru ketika perahu atau kapal itu mulai berlayar, nah di sana kita mulai lihat dan tahu, bahkan merasakan apa yang terjadi di sana. Kadang-kadang ada gelombang, ada angin dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Bisa saja itu merupakan gambaran dari kehidupan kita. Kita mau belajar ya Bapak Ibu Saudara, merenungkan bersama. Ada 3 bagian ini untuk kita lihat apa yang sebenarnya firman Tuhan bisa katakan untuk kita. Tolong bisa diklik. Oke, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat atau belajar percaya di tengah badai. Bapak Ibu, pergumulan atau perjuangan atau juga masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita itu sebenarnya bisa menjadi sebuah pengalaman nyata. Pengalaman yang kita alami. Nah, pengalaman nyata atau pengalaman yang kita alami ini bisa juga menjadi tempat untuk kita belajar percaya. Justru ya Bapak Ibu Saudara, ketika persoalan kita, pergumulan kita itu semakin membesar, maka tempat kita belajar itu juga semakin besar. Nah, pasti hasilnya nanti akan semakin besar juga percaya kita kepada Tuhan. Menarik untuk kita melihat dari cerita ini. Bapak Ibu, saya yakin gini, kita punya persepsi dari cerita ini bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air, atau mungkin ketika Petrus berjalan juga di atas air. Nah, itu yang kita ingatkan dari peristiwa ini tentang Yesus berjalan di atas air, Petrus berjalan di atas air. Tapi mari kita coba melihat, kalau Bapak Ibu memperhatikan di ayat yang ke-22 itu, menarik untuk kita merenungkan dan membuat sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus itu memerintahkan murid-muridnya untuk mendahuluinya ke seberang. Artinya begini, mengapa Tuhan Yesus itu membiarkan murid-muridnya untuk berlayar sendiri? Kenapa? Apa yang
sedang dimaksud oleh Tuhan atau apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, kita melihat sekarang begini ya Bapak Ibu. Kalau pada masa itu hubungan antara guru dengan murid itu sangat dekat. Jadi mereka tuh sangat dekat. Beda ya mungkin kalau kita melihat sekarang dalam konteks di sekolah, guru dengan muridnya ya mungkin ketemunya pas mata pelajaran saja gitu. Atau dosen dengan mahasiswa ya mungkin waktu dosennya mengajar saja. Tapi pada saat itu kan guru bukan guru mata pelajaran, bukan guru mata kuliah. Jadi guru yang terjadi pada saat itu adalah orang yang selalu ada bersama dengan mereka, yang mengajar mereka, bukan hanya mengajar mereka tapi juga melewati hari demi hari bersama dengan murid-muridnya. Guru itu punya hubungan yang dekat dengan murid pada saat itu. Nah, anehnya Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya itu sendiri untuk dia berlayar ke seberang pada saat itu ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat di sini sebenarnya kalau memperhatikan kita bisa belajar satu hal. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya dan kenapa waktu di tengah-tengah danau itu murid-muridnya mengalami angin sakal. Jadi kira-kiralah kita membayangkannya itu mereka naik perahu, ya tentu saja perahu pada masa lalu nggak seperti kapal-kapal sekarang yang besar-besar kan Bapak Ibu. Kalau dulu misalnya yang disebut dengan perahu lebar 1,5 meter, lebar 2 meter itu udah cukup besar pada masa itu gitu. Jadi ini bukan bukan kapal yang besar. Nah murid-muridnya itu berlayar di danau itu dan kemudian mereka terombang-ambingkan. Mungkin saja ya murid-muridnya akan bilang, kenapa sih Tuhan Yesus nggak ikut saya? Sehingga kami itu harus mengalami peristiwa di tengah danau ini, harus mengalami perahu yang diterjang dengan angin sakal, ada gelombang yang besar dan sebagainya. Kenapa Tuhan membiarkan kami untuk berjalan sendiri? Bapak Ibu, ada satu maksud Tuhan pasti ketika dia melakukan hal itu. Mungkin saja pada saat itu Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mereka belajar percaya di tengah badai itu. Di tengah-tengah badai yang sedang mereka hadapi, bagaimana mereka bisa belajar mempercayai apa yang selama ini Yesus katakan kepada mereka. Bisa saja terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bahwa mereka ada di sana, mereka mengalami pengalaman yang nyata yaitu gelombang dan angin sakal yang coba menenggelamkan perahu mereka itu. Itu satu pengalaman yang nyata dalam kehidupan murid-muridnya dan di pengalaman itu mereka bisa belajar. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya masalah dalam kehidupan kita, ketika kita punya pergumulan di dalam kehidupan kita, dan yang kita rasakan itu adalah satu pengalaman yang nyata, yang terasa, dan itu tidak menyenangkan bagi kita. Tapi disitulah kita bisa menjadikannya tempat untuk kita belajar percaya kepada Tuhan. Belajar mempercayai Allah. Walaupun seolah-olah Tuhan Yesus membiarkan kita sendiri. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, lihat ayat yang berikutnya 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Memang tidak ada data yang kita bisa temukan di Alkitab ini Tuhan Yesus berdoa buat siapa. Apa doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus? Ya pasti mungkin banyak ya Bapak Ibu Tuhan Yesus berdoa. Tapi bisa saja Tuhan Yesus sedang berdoa juga untuk murid-muridnya yang menghadapi pergumulan pada saat itu. Nah di sini kita sedang melihat bahwa walaupun Yesus menyuruh murid-muridnya berjalan, berlayar sendiri, tapi dia tetap mendoakan mereka. Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap beserta dengan mereka, Tuhan tetap melakukan sesuatu untuk murid-muridnya. Sama dengan kita. Waktu kita sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, dan seolah-olah kita merasa Tuhan tidak bersama dengan kita, Tuhan membiarkan kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang merasakan itu? Waktu kita punya pergumulan, kita tuh merasa ya seolah-olah Tuhan ini membiarkan kita sendirian. Padahal kan itu hanya perasaan kita Bapak Ibu.
Allah pasti tahu apa yang sedang kita hadapi. Bahkan dia juga menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Dia tahu betapa susahnya kita, betapa kita tertekannya menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Apa buktinya lagi? Nah, coba Bapak Ibu lihat kembali di ayat itu. Ayat yang ke-25, di sana bilang apa? Kira-kira jam 3 malam Tuhan Yesus datang kepada mereka. Bapak Ibu, kita tuh kadang punya pergumulan, punya tingkatan pergumulan. Ada pergumulan yang biasa aja. Pergumulan yang biasa aja itu terkadang tidak membuat kita berat badannya turun. Ya kan, pergumulannya biasa aja. Pergumulan yang kita hadapi yang biasa aja mungkin tidak membuat kita itu melamun sendirian. Pergumulan yang biasa aja itu mungkin juga tidak membuat kaki kita ini kalau berdiri rasanya lemas gitu kan. Biasa karena makan kita juga masih banyak. Jadi kalau orang punya pergumulan terus masih banyak makan, berarti pergumulannya nggak berat. Betul enggak? Coba Anda punya pergumulan yang berat. Bisa makan? Kalau sudah dalam sampai titik itu, disitulah pergumulan kita betapa beratnya. Bahkan orang bisa tertawa, kita diam. Tatapan mata kita kosong. Itu baru pergumulan berat. Jadi kalau orang yang punya pergumulan, terus dia masih bisa nongkrong, ngopi, ketawa-ketawa, itu pergumulannya gak berat. Pergumulan yang biasa itu, Anda masih bisa happy kok. Tapi kalau pergumulan kita itu membuat mau masukkan makanan aja nggak bisa, asam lambung kita mulai naik. Mau tidur malam itu sebentar-sebentar terbangun, sebentar-sebentar terbangun, sebentar-sebentar nangis. Itu baru pergumulan yang berat. Ada yang merasakan itu atau mengalaminya saat ini? Enggak, tadi malam ada yang tidurnya terbangun-bangun sambil menangis. Enggak ada, berarti pergumulan Bapak Ibu enggak berat. Biasa aja itu. Tapi kalau pergumulan kita tuh berat Bapak Ibu, rasanya mau berdiri aja kita itu oleng sudah. Gak mampu. Nah justru ya Bapak Ibu, ketika permasalahan kita itu memuncak itulah, Tuhan ada untuk kita. Sama seperti murid-muridnya. Jam 3. Ini Alkitab bilang jam 3 malam, tapi itu jam 3 subuh ya dipahami. Mulai malam mereka menghadapi angin sakal. Kemudian jam 3 subuh Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tuhan Yesus selalu hadir bahkan di titik tergenting dalam persoalan hidup kita. Kayak lagu tadi itu. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Sampai kita terpuruk. Allah itu datang untuk menolong kita. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita alami sekarang ini, jadikan itu tempat untuk kita belajar percaya kepada Tuhan. Yesus tidak pernah tinggal diam. Dia bukan Allah yang tidak peduli dengan apa yang kita hadapi. Hanya saja mungkin cara Tuhan tidak pernah kita pahami. Nah itu kita lihat yang kedua sekarang. Bagaimana kita bisa melihat Yesus di tengah badai dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, rasa takut dan keterbatasan memahami cara Tuhan itu dapat membuat kita gagal mengenali pertolongan Tuhan yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ayatnya ya, berikutnya ya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Terjemahan bahasa Indonesia itu hanya tulis berteriak-teriak. Itu sebenarnya scream ya Bapak Ibu, apa? Menjerit gitu. Pernah Bapak Ibu menjerit sampai takut? Kalau cuma takut, itu takut yang biasa. Tapi kalau sampai takut kita teriak-teriak,
Nah itu yang sama seperti digambarkan di sini nih. Tapi anehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka nggak kenal Yesus. Ada aja kemungkinan kan orang nggak kenal. Nah saya kembali kita ke konteks tentang guru dan murid pada masa itu. Sekali lagi, guru dan murid pada masa itu jangan berpikir kita seperti guru di sekolah atau dosen di kampus yang hanya mengajar pada saat dia mata kuliah atau mata pelajaran tertentu saja. Pada saat itu guru dan murid itu Bapak Ibu, hari-hari mereka tuh bersama-sama. Jadi Tuhan Yesus ketika dia memanggil 12 muridnya, mereka tidur bersama, makan bersama. Tuhan Yesus mengajar mereka bersama. Jadi kalau kita bertemu orang hanya mungkin ngobrol setengah jam, terus tiba-tiba minggu depan kita ketemu lagi, kalau kita lupa itu wajar. Tapi kalau kita ada bersama dengan seseorang, kita makan bersama, mungkin juga kita tidur bersama-sama dengan dia, kita berjalan bersama-sama, kita beraktivitas bersama-sama, 1 bulan, 2 bulan kita selalu bersama-sama, ndak mungkin kita ndak ingat orang itu. Betul ndak Bapak Ibu? Jadi harusnya ndak mungkin murid-murid Tuhan pada saat itu tidak kenal Tuhan Yesus. Alkitab bilang mereka mengira itu hantu. Ghost, spirit gitu ya. Jadi kayak model, ini ada penampakan roh. Kira-kira begitu ya kalau diterjemahkan secara gamblang. Mereka menilai Yesus ini, semacam ada roh. Mereka tidak kenal dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara mereka tidak kenal dia? Karena mereka takut. Angin sakal yang menggoyang perahu mereka itu membuat mereka takut. Mereka berteriak-teriak. Pada saat itu mungkin ya terjadi kepanikan di tengah-tengah mereka. Padahal kan di situ murid Tuhan Yesus juga ada nelayan kan Bapak Ibu. Tapi mereka ketakutan, jadi kita bisa bayangkan ya. Peristiwa itu peristiwa yang menakutkan bagi murid-muridnya. Peristiwa yang menyeramkan bagi murid-muridnya. Nah peristiwa yang menakutkan ini membuat mereka tidak bisa lihat Yesus. Sama dengan kita ya kadang-kadang. Waktu masalah kita berat, masalah kita terasa kita sudah tidak mampu lagi. Makan tidak bisa, tidur tidak nyaman. Ini bukan orang jatuh cinta, ini orang yang punya masalah. Rasanya seperti itu, kita hanya fokus dengan kekhawatiran dan ketakutan kita. Akhirnya apa? Kita nggak bisa lihat Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Coba Bapak Ibu renungkan, pernahkah kita punya masalah dan kita bisa melihat Tuhan Yesus di tengah-tengah masalah kita? Kadang kita gagal untuk itu. Kadang kita nggak bisa tahu bahwa Tuhan sebenarnya ada dan sedang merencanakan sesuatu untuk menolong kita, tapi kita nggak bisa lihat karena kita khawatir, karena kita takut, karena masalah kita itu berat. Sehingga kita nggak bisa melihat Tuhan dengan jelas di tengah-tengah masalah kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara waktu kita tuh tidak bisa memahami cara Tuhan untuk menolong kita. Kita gagal memahami bahwa Tuhan sedang menolong kita sebenarnya. Jam 3 itu Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Kalau sekarang ya mungkin coba Bapak Ibu membayangkan peristiwa ini. Murid-muridnya berlayar. Ini di danau ya, Danau Galilea itu. Bahkan sebagian disebut itu Sea of Galilee. Jadi danau yang paling besar, danau yang paling besar. Danau ini sekarang menjadi sumber air bagi kebutuhan orang Israel. Jadi ini danau yang gede banget gitu. Nah mereka berlayar di sana, kemudian kalau kita pikir sudah ada di tengah-tengah danau gitu. Danaunya besar ya Bapak Ibu, jangan pikir kayak Sungai Mahakam ini yang kelihatan. Nah, ini danau besar, kemudian mereka ada di sana. Gimana ya cara Tuhan Yesus nyusul mereka? Ada usul Bapak Ibu? Ada usulan? Sewa speed aja, lebih cepat kan dari perahu. Gitu. Atau mungkin
pakai helikopter, nggak ada juga helikopter pada saat itu, nggak ada juga speed pada saat itu. Tapi kalau logika kita berpikir, oh Tuhan tolong, kita pikir Tuhan bisa datang cepat-cepat, naik kapal yang lain kan, naik perahu yang lebih cepat lain kan untuk menolong mereka. Tapi caranya Tuhan, dia jalan di atas air. Saya yakin bahwa murid-muridnya tidak pernah terpikir bahwa Tuhan akan nyusul mereka jalan di atas air. Demikian juga dengan kita. Kadang kita itu gagal untuk memahami cara Tuhan untuk datang menolong kita itu. Karena persepsi kita mungkin saja sama seperti yang kita harapkan, yang kita doakan. Saya sudah beberapa kali menyampaikan ini. Kalau kita nggak punya uang, maka doa kita minta uang. Artinya kalau nggak punya uang, Tuhan nggak jawab doa kita. Sesimpel itu kan pikiran kita. Saya sakit, maka doa saya, Tuhan saya sembuh. Kalau saya nggak sembuh, berarti Tuhan nggak jawab doa saya. Kan pikiran kita seperti itu. Padahal belum tentu jawaban Tuhan itu seperti itu. Itu yang membuat kita gagal paham dengan rencana Tuhan. Akhirnya kita nggak bisa lihat Tuhan di tengah badai. Murid-muridnya itu nggak bisa lihat Tuhan di tengah badai karena mereka mungkin berpikir, nggak mungkin ini Tuhan datang ke mereka dengan berjalan di atas air. Tapi itulah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir untuk menolong kita dengan caranya Dia. Berani enggak kita ya, atau mau enggak kita sekarang Bapak Ibu Saudara untuk mengizinkan Tuhan itu menggunakan caranya untuk menolong kita? Atau kita masih memaksakan apa yang kita ingin Tuhan kerjakan, kita lakukan untuk kita? Itu yang membuat kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan ada. Hanya caranya tidak pernah kita pahami di dalam kehidupan ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Walaupun mungkin masalah itu membuat kita takut, membuat kita khawatir dan sebagainya, tapi mari kita tetap belajar untuk terus melihat Yesus di tengah badai di dalam kehidupan kita ini. Nah, menarik ya Bapak Ibu kalau perkataan Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu kembali sambil lihat Alkitabnya. Ayat 27 ketika murid-muridnya 26 bilang itu hantu, kemudian ayat 27 bilang begini, tenanglah, ini aku, jangan takut. Jadi waktu mereka teriak hantu, hantu. Ya hantu ya, kalau dibalik-balik jadi Tuhan juga. Tuhan bilang tenanglah, ini aku. Nah, kata tenanglah itu ayat 27. Ya Bapak Ibu, kata tenanglah, Tuhan bilang kepada mereka, tenanglah, ini aku. Kata itu kalau dalam satu terjemahan yang lain itu dibilang cheers. Cheers itu ceria. Kalau dalam akar kata dari kata ini juga bisa diartikan kalau kita melihat bersama itu tetaplah kuat, gitu ya. Tetaplah berani. Gitu. Jadi saya coba membahasakannya ya Bapak Ibu. Waktu murid-muridnya melihat Tuhan dan bilang hantu, Tuhan bilang begini, tetaplah berani, ini aku. Mereka takut semua kan berteriak. Karena angin sakal itu. Sama waktu kita punya masalah, kita takut, kita khawatir. Kita nggak tahu Tuhan sedang datang. Makanya kalau kita mau melihat Tuhan di tengah badai, berani. Nah kemudian yang lucu kata ini juga diterjemahkan cheers itu. Bahasanya mungkin ceria gitu ya. Coba saya bacakan kembali ya jawaban Tuhan Yesus. Cerialah, ini aku. Bagaimana kita bisa ceria di tengah badai? Bagaimana waktu kita punya masalah, kita bisa tersenyum, kita bisa happy. Ada yang pernah sakit hati kemudian tanya, gimana kan? Saya baik aja. Tapi Tuhan itu menghendaki kita tetap berani, kita tetap berbahagia, kita tetap bersuka cita walaupun
kita sedang melewati badai. Di situ kita bisa melihat Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu cemberut, mulutnya agak dimancungkan sedikit, ikut saya. Sudah punya masalah, asam lambung sakit, bibir mancung. Tapi Tuhan ini kan kita berpikir gini, enak aja Tuhan Yesus bilang. Sudah ada masalah besar, disuruh kita tetap berani, tetap ceria. Gak mungkin rasanya. Mungkin gak? Coba Bapak Ibu tanya samping kanan kirinya. Mungkin gak ya waktu kita itu berbeban berat kita bisa ceria? Kita bisa tetap berani. Tapi sebenarnya ada alasannya Bapak Ibu Tuhan suruh mereka. Karena kita tahu cerita dari akhir bagian ini, laut itu langsung reda kan. Waktu Tuhan datang, lautnya, sungainya tuh anginnya langsung reda. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita nggak lihat apa yang ada di depan kita, yang bagaimana dia akan terjadi, tapi tetap berani menjalaninya, tetap berani melewati proses dalam hidup kita, dan tetap bersuka cita untuk kita bisa menjalaninya. Sulit, ya sulit, pasti tidak mungkin lah, enggak. Tapi waktu kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau, tenanglah, ini aku. Akhirnya kita bisa lihat Tuhan, bahkan di tengah badai sekalipun. Itu bagian yang kedua. Sekarang kita melihat yang ketiga, yang terakhir. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan, kita kembali melihat ayat yang tadi kita baca. Ayat 28, ayat sampai 29. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan dia. Jadi Petrus itu, ini kalau misalnya perahu, dia sudah turun Bapak Ibu, dan dia sudah berdiri dan berjalan di atas air. Dia sudah lakukan itu ya. Tapi kemudian ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, cry out, menjerit, Tuhan tolong, karena dia mau tenggelam. Kadang-kadang kita ini begini, waktu kita sedang masuk dalam sebuah proses, kita meyakini dengan iman kita, oh, saya pasti bisa, saya pasti mampu. Jalan satu langkah, jalan dua langkah, masalahnya tambah runyam. Masalahnya tambah menakutkan. Dan disitulah muncul keraguan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menegur Petrus pada saat itu, dia bilang, kenapa engkau bimbang? Bahasa lebih mudanya, kenapa engkau ragu? Kenapa Tuhan Yesus bilang? Karena Petrus sudah berjalan di atas air. Jadi waktu dia mulai berjalan di atas air, dia mulai rasakan, anginnya kencang, anginnya kencang. Ketika kita sudah mulai berjalan dengan iman dalam pergumulan kita, kita mulai lihat, kenapa keadaannya seperti ini? Kenapa enggak baik? Kenapa doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Dan akhirnya kita mulai ragu dengan kepercayaan kita. Tuhan menegur Petrus itu, dia bilang, hai orang yang kurang percaya. Gitu. Terjemahan Alkitab yang lain tuh bilang, little faith, iman yang sedikit, iman yang kecil. Petrus loh ini dibilangnya seperti itu. Jadi dia sudah berjalan, tapi dia ragu. Nah, kadang kita juga seperti itu. Kita punya iman yang sedikit. Makanya penting waktu kita mau percaya kepada Tuhan, kita itu punya iman yang besar. Nanti saya memberikan kesimpulannya untuk kita bisa paham. Tapi kalau iman kita little faith, iman yang sedikit. Kenapa iman itu bisa sedikit? Coba sekali lagi Bapak Ibu tanya, kenapa ya iman kita bisa sedikit? Terus sampingnya bilang, kamu gak pernah berdoa. Kamu ibadah juga sekali-sekali. Baca Alkitab juga. Petrus aja Tuhan bilang,
engkau orang yang kurang percaya, yang punya iman kecil. Itu Petrus loh Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Kalau Petrus aja bisa takut. Nah, coba lihat cowok lagi. Petrus aja takut, apalagi kamu jarang ibadah, jarang berdoa. Petrus aja takut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari sekarang begini. Ini juga bagi saya. Bukan mudah waktu melangkah dan gak boleh ragu. Jalan aja terus. Sakit-sakit. Ketika di perjalanan proses hidup kita, pergumulan kita, ada batu kita injak sakit. Ada duri kita injak sakit, berdarah kaki. Jalan aja. Jangan ragu. Itu yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Dia sampaikan kepada Petrus secara khusus. Hai orang yang kurang percaya, kenapa kamu ragu? Kamu yang punya iman sedikit, kenapa kamu ragu? Mari Bapak Ibu, saya tahu ini perjuangan bagi kita untuk kita belajar percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah melangkah, jangan ragu. Apapun yang terjadi, apapun angin yang sedang niup kita, aduh kita sudah mulai ragu, bisa enggak ya, mampu enggak ya, Tuhan jawab apa enggak ya doa saya, apa yang akan Tuhan kerjakan, jalani aja. Kita juga enggak pernah tahu kok apa yang akan terjadi di depan hidup kita. Firman Tuhan hanya bilang jangan ragu, maka kita hanya mengikuti apa yang Tuhan inginkan, walaupun itu juga pergumulan dalam kehidupan kita. Oke. Bapak Ibu, mari kita simpulkan. Nah, sebelum saya memberi kesimpulan untuk di bagian ini, tahun ini kan tema kita Hope and Trust. Jadi ada satu kesimpulan yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di bulan yang lalu mengenai tema ini. Sebenarnya berbicara tentang apa sih? Jadi kesimpulan yang pertama ini, yaitu Bapak Ibu tingkat kerohanian kita, tingkat hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang selalu saya ulang-ulang, tingkat kita berdoa, ibadah kita, fokus kerohanian kita, itu semuanya ada di sini ya, dalam kerohanian ini. Itu akan sebanding lurus dengan harapan dan percaya kita. Jadi kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, ibadah kita baik dengan Tuhan, maka ya kita ada di tingkat yang tinggi, maka hope and trust-nya juga ada di level yang sama. Demikian sebaliknya, jangan pernah berpikir bahwa saya bisa percaya dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan kalau kerohanian kita di bawah. Jadi Bapak Ibu, intinya apa? Ayo tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan, kerohanian kita dengan Tuhan. Itu akan membuat kita mampu untuk hope and trust kepada Tuhan. Itu kesimpulan yang pertama dari tema ini. Jadi sudah berapa bulan Bapak Ibu dengarkan khotbah, itu satu kesimpulan. Nah sekarang saya ingin simpulkan yang kedua. Kadang kita tuh sulit mengerti maksud Tuhan. Memang Bapak Ibu, kalau kita di luar dari trust room, kita enggak ngerti apa rencana Tuhan. Tapi mari kalau kita mau tahu apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita, masuk dalam satu ruangan yang namanya ruang percaya, trust room. Di situ kita belajar untuk mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di situ kita fokus kepada Tuhan. Dan di situ juga tidak ada keraguan dalam hidup kita. Kalau kita di luar ruangan ini, kita nggak akan pernah bisa mengerti hope and trust. Bapak Ibu coba lihat gambar ini. Bayangkan Anda duduk di sana. Dan kemudian Anda tahu waktu Anda duduk di situ, kau sedang belajar terus untuk mempercayai Tuhan. Kita sedang fokus untuk melihat Tuhan, bukan masalah kita. Dan di ruangan itu tidak ada keraguan. Saya ingin kita mengantar untuk masuk di dalam trust room. Karena di luar dari trust room, kita nggak ngerti maksud Tuhan. Kita nggak mampu untuk memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya di ruangan inilah kita bisa tahu rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Mari tunduk kepala kita.